Baik anak-anak, hari ini alhamdulillah kita masuk ke PB 4 ya. Ini yang akan kita pelajari ya. Tujuan pembelajarannya bisa kamu simak. Jelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang jasa. Kemudian yang berikutnya, menyajikan satu produk unggul di daerah setempat ya, ini ya, berkaitan dengan jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian menceritakan hasil pengamatan ya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pemilihan pimpinan ya, sebagai wujud tanggung jawab masyarakat. Baik, untuk yang pertama ini ada teks bacaan dengan judul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kita lihat dulu ya teks. Nah, ini anak-anak ya, teksnya bisa kita baca bersama. Kali Adem ini terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem ini cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios, warung, dan lain sebagainya ini ya. Nah, tetapi setelah Gunung Merapi meletus bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu terkubur lahar ya. Nah, ini anak-anak ya, wisatanya Kali Adem di Yogyakarta. Nah, saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat yang dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapinya ini menyemburkan awan panas. Di dalam bunker itu ada kamar mandi, tabung oksigen, masker listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi yang tebalnya 3 cm ya. Yaitu teks bacaan tentang Gunung Kali Adem. Ya, setelah kita baca tadi anak-anak ya tentang tempat wisata Kali Adem ya. Sekarang bagaimana dengan tempat tinggalmu? Apakah ada tempat wisata di tempat tinggalmu? Di sini adakah tempat wisata ya? Ya, di sini kalau di kabupaten kita ada ya, banyak sekali ya. Ada Pasir Putih, ada macam-macam, Kampung Bleko ya, dan lain sebagainya. Nah, itu di tempat tinggal kita. Nah, karena di tempat tinggal kita ada tempat wisata ya, kira-kira adakah pengaruhnya ya terhadap kehidupan masyarakat, utamanya di bidang usaha pariwisata ya? Ada enggak? Nah, sebelumnya kita baca dulu tentang jenis usaha bidang jasa ya. Ini teksnya kita lihat lagi. Ya, kalau kemarin kalian belajar jenis-jenis usaha di bidang industri, kemudian peternakan, pertanian, kemudian perikanan ya, dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar jenis usaha di bidang jasa anak-anak ya. Ini bisa kita baca bersama. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa, di mana bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan pada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata yaitu perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Nah, sektor jasa di Indonesia utamanya pariwisata ini sangat berkembang pesat ya.
pesatnya jasa pariwisata didukung oleh potensi panorama alam Indonesia yang indah anak-anak. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya yaitu kesenian daerah, kemudian upacara adat, keraton, dan juga candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha penunjang jasa pariwisata. Di antaranya ya, yang pertama pengelola jasa penginapan seperti hotel, wisma, losmen ya. Kemudian yang berikutnya usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir anak-anak. Makanya banyak kita lihat itu di tempat-tempat wisata ada cindera mata atau souvenir yang dijual. Kemudian penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide ya. Kemudian yang berikutnya penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel ini ya. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah jualan anak-anak. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga penjual kendaraan bermotor. Nah, dari jenis usaha itu, para pedagang bisa mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Yaitu ya anak-anak sekilas tentang jenis usaha di bidang jasa, utamanya di sektor pariwisata ya. Ya, itu ya teks tentang jenis usaha di bidang jasa dari sektor pariwisata. Nah, kita lanjutkan. Kalau kemarin kalian tidak melakukan wawancara ya, nah tapi untuk hari ini silahkan kalian bisa melakukan wawancara dengan anggota keluarga saja ya, tentang jenis usaha yang dilakukan oleh keluargamu atau oleh orang tuamu ya. Bisa dibuat beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk kemudian ditanyakan atau diajukan pertanyaan tersebut kepada ayah atau ibumu berkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan di rumahmu ya anak-anak. Ya, itu materi PB4 ya anak-anak. Jadi silahkan dibuat beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh keluargamu atau oleh orang tuamu.